Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah yang baru bergabung nih. Kita ingatkan lagi. Hari ini tema kita adalah mengisi hati yang kosong. Alhamdulillah. Jamaah. Yeay. Orang yang hatinya kosong itu suka melanggar syariat. Apa contohnya nih? Macam-macam ya. Ada satu video juga tadi ya yang kita mau lihat sama-sama nih. Ada wanita punya 2 suami tinggal satu rumah dan nyaris diusir warga. Coba kita lihat tayangannya, ini dia. Dalam rumah itu hanya ada 2 kamar, sehingga Bu Siti harus tidur berpindah setiap malam untuk melayani suaminya. Kisah Bu Siti yang tinggal serumah dengan 2 suaminya alias poliandri ini pun membuat publik heboh. Publik menuding praktik poliandri Bu Siti dan kedua suaminya ini telah mencoreng nama agama Islam. Nah ini, nauzubillah summa nauzubillah tayangan tadi. Ini kan orang-orang yang udah ngelanggar syariat nih Ustaz Syam ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Apakah memang ada orang ya yang gampang jatuh cinta sampai tidak cuma satu? Bahkan nauzubillah satu rumah kayak tadi kita lihat ada 2 suami. Itu berarti apakah termasuk kategori orang yang hatinya kosong dan belum menemukan keyakinan yang tepat untuk dirinya? Ustadz mohon izin penjelasannya, silakan Ustadz. Kami guruku Ustadz Maulana Habib Usman Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Allahumma arhamna bil Quran. Maka ditanyakan, apakah orang yang gampang jatuh cinta kepada orang lain tidak cuma satu tapi lebih, subhanallah. Apakah hatinya kosong? Jawabannya bukan hatinya yang kosong, otaknya juga kosong. Subhanallah. Bagaimana ceritanya ada seorang wanita punya 2 suami, berarti tidak tahu hukumnya. Kalau tidak tahu hukumnya berarti dia mengosongkan daripada akalnya. Dia tidak pernah ngaji, dia tidak pernah tahu hukumnya, bagaimana hukum seorang perempuan mempunyai 2 suami. Maka di dalam agama Islam dilarang, bahkan bukan hanya dalam agama Islam mungkin. Semua agama mungkin melarangnya. Kenapa? Efek kedepannya seperti apa, nasabnya tidak diketahui anaknya, ini anak siapa, subhanallah. Dan ini adalah salah satu di antara kejadian ataupun kelakuan orang-orang jahiliyah sebelum datangnya Islam. Mereka para wanita tidak mengetahui daripada ayah daripada anak-anak mereka. Maka subhanallah ketika dikatakan hati yang kosong membuat seseorang gampang senang terhadap orang lain, maka jawabannya kalau dia senang terhadap kebaikan maka bukan hati yang kosong. Kalau dia senang terhadap orang lain yang melakukan kebaikan, contoh misalnya dia senang melihat orang berilmu, dia senang melihat para habaib kita, para ulama kita, para kiai kita. Dia senang melihat anak kecil hafal Al-Quran. Apakah hati yang kosong? Oh tidak, tentu saja berarti hatinya dia sedang bersih. Dia senang dengan kebaikan, dia senang dengan ibadah. Dia jatuh cinta dengan orang yang senantiasa menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang keliru jikalau jatuh cintanya ini mengarah kepada perzinahan, jatuh cintanya mengarah kepada maksiat, barulah bisa dikatakan hatinya kosong, daripada akalnya juga tidak diisi dengan ilmu pengetahuan sehingga tidak bisa mengarahkan perasaan cintanya, tidak bisa mengarahkan perasaan sukanya terhadap sesuatu. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menghalangi fitrah manusia untuk jatuh cinta. Kita senang dengan seni misalnya, kita senang dengan pakaian yang baik, kita senang dengan makanan yang lezat, semua orang senang, semua senang dengan kendaraan yang bagus, semua senang. Tapi ada cara untuk mengarahkan rasa cinta tersebut dan caranya adalah dengan ilmu pengetahuan. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Oke, sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam Itu Indah yang ada di rumah dan juga di studio. Saya mau kasih kesempatan sama jamaah yang di studio mewakilin di rumah untuk bertanya-tanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, boleh yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Mana? Oh, sebelah sini dulu. Izin Ibu ya. Maaf Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir Bun. Ya Bun. Perkenalkan nama saya Afiatus Sari dari Majelis Taklim Baitur Rohim Bandar Lampung. Tepuk tangan buat Ibu. Makasih banyak udah datang ke sini. Silakan pertanyaannya Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Iya, Saya yang mana izin- nih mau nanya sama siapa Bu? Izin mau bertanya dengan Ustadz Maulana. Oh, boleh, boleh. Ustadz, apakah benar salah satu cara mengisi hati yang kosong adalah bercerita ke orang lain? Ya. Tapi dalam Islam bukankah tidak boleh berlebihan kalau bercerita Ustadz? Nah. Assalamualaikum Itu aja? warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh cepet amat. Ibu kayak buru-buru takut ya Bu ya. Ustaz Maulana. Silakan dijawab Ustaz Maulana. Izin Disamperin. Kang Ustaz Sam. Silakan Ustaz. Kepada semuanya, yang namanya manusia adalah makhluk sosial. Betul, betul, betul? Betul. Sekelas Nabi Adam alaihissalam diberikan sorga, masuk ke dalam sorga, pasti tetap jamaah. Tahu nggak? Nabi Adam sudah di dalam sorga sendiri pun merasa tidak sempurna. Kenapa? Padahal sudah di sorga. Kenapa? Karena sendiri. Sendiri. Walaupun burung itu disiapkan makanan dalam sangkar, tetap dia tidak bebas. Inilah kehidupan. Apalagi kita ini kan butuh cerita. Cuman memang ada batasannya. Beribadah pun ada aturannya. Betul tidak? Sehebat-hebatnya salatnya ibu, jangan salat maghrib 4 rakaat. Karena memang cuma 3. Kalau mau 9 rakaat. Salat maghribnya? Bukan. Oh. Salat maghribnya 3, awabinnya 6. 2 rakaat badiah, 2 rakaat tobat, 2 rakaat hajat. Kalau mau, itu pun hukumnya sunnah. Tidak. Agama itu ada aturan. Ad-din, aturan kan. Agama. Tidak agama kacau. Berarti tidak kacau hidup ini. Makanya kalau bercerita, lihat dulu siapa yang ditemani cerita. Siapa yang ditemani cerita. Masa cerita sama anak kecil, aku ada masalah nak. Bisa beri solusi gak itu anak? Gak bisa. Jadi berceritalah kepada yang bisa menyelesaikan masalah. Betul tidak? Namanya psikiater. Apa namanya? Psikiater. Psikiater gitu. Kalau ada penyakit bicara sama dokter. Kalau ada masalah hati, kalbu bicara sama obatnya siapa tuh? Ustadz, Abaib. Silakan. Itu paling bagus. Nah buat kita, maaf tanpa menggurui. Kalau bercerita kepada seseorang sewajarnya aja, seperlunya aja. Bahkan meninggalkan tempat pertemuan itu bagusnya baca salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan sampai setelah ibu pergi dia omongin sama orang itu. Tahu gak ibu yang datang tadi? Tahu nggak? Dari 100 orang yang mendengarkan pembicaraan kita, 80% tidak mau tahu. 20%-nya rasain loh. Jadi lebih bagus kita curhatnya sama Allah. Oke? Bercerita boleh-boleh aja, hanya teman cerita, bukan teman curhat. Jangan cerita sembarangan orang Bu. Apalagi cerita sama Mas Fadli. Kenapa emangnya? Langsung masuk di sosial media. Enak aja. Cerita Ustaz Maulana kadang-kadang juga kayak toa. Kita ngomongnya kecil, dia nyampeinnya kenceng. Silakan. Makasih banyak Ustaz Maulana. Tepuk tangan Ustaz Maulana ini Masya Allah. Makasih banyak Ibu pertanyaannya. Kita lanjut lagi yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya ayo. Dari sebelah sini lagi deh ya boleh silakan. Udah Ibu silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Nama saya Tini Wijaya, berasal dari pengajian Baitur Rahim Bandar Lampung. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan Bu. Masya Allah. Bu tepuk tangan. Dari Bandar Lampung. Iya jauh loh. Jauh tuh. Izin bertanya pada Habib. Habib. Oh boleh, Ustaz. boleh. Bukan saya Bu. Iya. Enggak, kan udah. Iya. Gini Habib, kan orang yang hatinya kosong itu, mereka itu manusia itu karena katanya disebabkan oleh terpuruknya kehidupan dia pada titik terendah dia. Makanya hatinya kosong. Nah, bagaimana cara mengatasi keterpurukan
yang menyebabkan hati kosong Oh, itu. biar bisa bangkit lagi Iya. gitu ya. Terima agar bisa move on. Iya, Iya, biar betul. bisa bangkit. Move on. Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tadi kesini naik kapal laut atau naik ini? kapal laut. Naik kapal laut. Bu, Ibu kalau lewat bis naik kapal laut, Ibu harus pamit sama orang Pandeglang. Dia punya Banten itu, Bu. Ibu lewatin Merak. Ya Iya. juga. Iya. Jadi udah kenalan sama Udah mereka. terkenalan ya Bu ya. Silakan Bib, Padahal Bib, Afwan silakan. Mas Badli, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika seseorang dalam sebuah keterpurukan, maka wajib bagi dia untuk bangkit dan berada dalam koridor yang baik atau jalan yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul gawiyun. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukmin yang kuat khairun, lebih baik, wa ahabu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala minal mu'mininal dhaif, daripada mukmin yang lemah. Maknanya adalah ketika seorang hamba tersebut berada di dalam sebuah keterpurukan, maka kembalilah dalam keadaan yang lebih baik lagi, lebih semangat lagi. Ketika hamba tersebut misalkan dia ngelamar pekerjaan, dia nggak dapat pekerjaannya, dia cari sampai 80 kali, 100 kali dia nggak dapat, tetap berusaha. Yakin suatu saat nanti dia akan dapat kerjaan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang yang dia bekerja, dia di PHK. Dia kerja lagi, dia di PHK lagi. Dia kerja lagi, dia terpuruk lagi, nggak dapat kerjaan lagi. Yakin bahwasanya suatu saat nanti akan jauh lebih baik lagi dan akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi tempat yang dimana kamu kerja tersebut tidak mengandung keberkahan, tidak mengandung sebuah kebaikan, banyak mudaratnya, banyak yang haram di dalamnya. Oleh karena itu, yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baiknya penolong. Yang pertama, ketika seorang mengalami sebuah keterpurukan, maka bertobatlah dan minta ampunan kepada Allah. Ya Allah, apa yang hamba lakukan? Apa yang hamba kerjakan? Saya minta ampunan kepadamu ya Allah, dan berharap Allah kasih pintu jalan yang terbaik. Untuk apa? Untuk mendatangkan sebuah keberkahan dan kebaikan. Allah maftah lana abwabur rahmah, waftah lana abwabal barakah, waftah lana abwaba sihatul afiyah. Minta rahmat, minta berkah, minta sihatul afiyah, warizgan wasiatan warakah, rizki yang halal, yang berkah, yang luas, yang banyak. Untuk apa? Untuk kebaikan di kemudian harinya. Oleh karena itu, hamba yang hebat adalah hamba yang berjuang dan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yakni minta ampunan kepada Allah. Salat tadi yang disampaikan Ustadz Maulana, salat 2 rakaat taubat, salat 2 rakaat hajat, minta kepada Allah, ya Allah saya taubat minta ampunan kepadamu, ya Allah bukakanlah pintunya, ya Allah bukakanlah jalannya, ya Allah engkau lebih mengetahui daripada aku, ya Allah aku ini hambamu, ya Allah, dan berusaha untuk kuat menjalankannya dengan ridhonya Allah, mencari berkahnya. Itu yang pertama tadi. Yang kedua adalah dia bangun malam, udah sholat, udah semuanya baca Quran. Iqra'ul Quran. Quran buat tenangin hatinya. Quran buat tenangin jiwanya. Quran buat nguatin iman Islam dan takwanya. Dan orang yang baca Quran sedang berdialog kepada Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah senang kepada hambanya yang Iqra'ul Quran, yang baca Quran. Dan ketika dia baca Quran, niscaya hatinya, jiwanya, pikirannya diarahkan dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Besok masalah apapun yang terjadi, Allah bukakan pintu jalan keluarnya. Oleh karena itu, ayo jadikanlah sholat sebagai penolongnya dan jadikanlah Al-Quran sebagai penolongnya. Dan yang ketiga, yakin bahwasanya suatu saat nanti Allah kasih yang terbaik. Innallaha inda zonni li'abdi. Allah berprasangka sesuai dengan prasangka hamba. Nah gitu Bu, penting itu. gitu. Wow. Jadi kalau lagi down, Ya. dekatnya sama Allah. Ya Iya. udah. Dan kalau ada rezeki juga jangan mau nggak ngeluarin rezeki, Iya. keluarin. Harus keluarin. Ngeluarin sodako dia. Sodako. Nah, ini ada caranya nih. Biar jalan keluar lagi sama Allah. Ada caranya Bib, makasih banyak diingetin. Mumpung Habib mengingatkan Iya, itu iya, sedekah. iya, iya. Ingetin Nih, Ustadz nih caranya buat gimana? jamaah Islam itu indah dimanapun berada, kita harus berterima kasih juga nih kepada CT Arsa Foundation. Betul. Yang terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan. Dengan melalui pendidikan berkualitas dan kesehatan yang optimal, maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi, meringankan beban mereka melalui 2 cara, yakni doa dan sedekah yang terbaik. Dan dengan cara men-scan QRIS
CT Qris Arsa ya, Foundation atau di Chris bawah ya, Dewan. ini di sini Chris. nih jamaah nih. Dan ingat, Masya Allah. alhamdulillah kemarin Ibu Anita ngomong. Apa tuh, Ustaz? Waktu di acara halal bihalal. Ternyata semua yang donasi yang disampaikan itu tidak ada pemotongan. Langsung dikirimi langsung. Masya Dan Allah. biayanya ditanggung oleh CT Arsa. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz udah mempermudah jamaah nih untuk bisa berdonasi dan membuat hati tidak kosong. Pokoknya nanti kita lanjut lagi yang di rumah, jangan kemana-mana dulu ya. Tetap di Sam Itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.